Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfil Diarahma. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial membuat program menghitung determinan dan inverse matrix dengan menggunakan aplikasi MATLAB atau matriks laboratori. Teman-teman, di sini saya menggunakan MATLAB tipe R2015A, di mana terdapat beberapa fitur dalam MATLAB. Di antaranya ada command window. Command window adalah tempat untuk mengetik perintah agar dapat menjalankan program. Kemudian ada workspace, ini merupakan tempat riwayat-riwayat dari apa yang telah kita ketik pada command window atau tempat untuk menyimpan variabel yang telah kita input. Kemudian ada current folder, ini merupakan tempat direktori atau file yang dibutuhkan MATLAB. Nah, di sini ada beberapa fitur lain seperti home, plots, dan apps. Nah, teman-teman, sebelum membuat program, di sini saya akan membuat sebuah folder tempat penyimpanan program kita nanti. Pertama kita ke direktori kerja. Kemudian kita pilih local disknya yang mana saja bebas. Kemudian new folder. Di sini saya buat latihan underscore MATLAB Ulfi. Kemudian kita kembali ke MATLAB. Kita pilih folder yang kita buat tadi. Nah, sehingga program yang kita buat nanti akan tersimpan di folder latihan MATLAB Ulfi. Nah, teman-teman, di sini kita akan membuat program dengan menggunakan berkas script atau disebut juga dengan berkas M, karena nanti nama filenya itu dengan attention M. Nah, kita membutuhkan berkas script ini sebagai tempat untuk mengetik program atau sintaks. Oleh karena itu, kita membutuhkan suatu berkas penyimpanan sintaks kita yang bisa kita edit sewaktu-waktu, mudah untuk kita lihat kembali, tersusun secara sistematis, terstruktur, jadi kita lebih enak untuk kita lihat dan lebih mudah untuk kita edit. Nah, teman-teman, langkah pertamanya yaitu kita buka berkas baru atau berkas M dengan mengklik new script. Nah, di sini sudah muncul berkas baru atau editor atau disebut juga dengan M-file. Nah, untuk membuat program menghitung determinan dan inverse suatu matriks, langkah awalnya itu kita beri sebuah komentar dengan menambahkan tanda persen. Nah, ini untuk membuat komentar dalam program. Sehingga ketika kita menjalankan program, apapun yang kita ketik tidak akan muncul di command window. Jadi komentarnya nanti hanya muncul di berkas script yang kita buat sebagai tambahan informasi bagi kita yang membuat program ataupun bagi orang lain yang membaca program kita. Di sini saya buat komentarnya program menghitung determinan dan matriks dan inverse suatu matriks. Kemudian enter. Nah, di sini pada angka 1, 2 di editor sebelah kiri ini menunjukkan line atau baris. Baris kedua kita kosongkan, baris ketiga kita tambah dengan display. Nah, teman-teman, display ini untuk menampilkan teks atau karakter yang ditampilkan di command window. Jadi kita tambah display. Kemudian kita buat namanya program menghitung determinan dan inverse suatu matriks. Oke. Nah, teman-teman semua, di sini ada perbedaan warna, ada tulisan yang warnanya hitam, ada tulisan yang warnanya ungu, ada tulisan warnanya hijau. Nah, tulisan yang berwarna hitam ini menunjukkan fungsi seperti display ini atau variabel dalam MATLAB. Kalau tulisan yang berwarna ungu ini menunjukkan pernyataan yang ingin kita tampilkan ketika program kita itu dijalankan. Kemudian untuk tulisan yang warnanya hijau ini menunjukkan komen yang biasanya diawali dengan tanda persen. Nah, ini kita taruh saja di baris keempat, baris ketiga kita tambah display. Nah, teman-teman, di sini udah huruf besar. Ini perlu sekali perhatikan bahwasanya MATLAB itu sifatnya sangat sensitif. Jadi penggunaan huruf kapital atau huruf besar dengan huruf kecil itu dibedakan atau case sensitif. Jadi huruf besar dan huruf kecil itu merupakan dua variabel yang berbeda dalam MATLAB. Jadi kalau kita paksakan menggunakan dua variabel yang berbeda, maka nanti akan error. Jadi kita buat di sini display. Di sini saya akan tambahkan cop dengan menggunakan underscore berulang. Nah, kemudian pada baris kelima juga saya ingin tambahkan underscore berulang.
kita copy saja, Ctrl plus C, kemudian kita pastekan di baris kelima, Ctrl per V, kemudian baris ke-6 kita kosongkan, baris ke-7 kita tulis CLC. Nah teman-teman semua, CLC ini merupakan perintah untuk membersihkan layar yang ada di layar command window. Akan tetapi variabel yang ada di workspace itu tidak ikut bersih dengan instruksi CLC ini. Kemudian ada tanda titik koma ini untuk menyembunyikan keluaran. Kemudian kita tulis clear. Nah teman-teman, clear ini merupakan perintah untuk membersihkan variabel yang ada di workspace. Kemudian baris ke-9 kita kosongkan, baris ke-10 kita tulis M. Nama variabelnya kita input. Di sini masukkan sebuah matriks bujur sangkar. Masukkan sebuah matriks bujur sangkar. Nah, teman-teman, di sini mengapa harus matriks bujur sangkar? Karena yang kita hitung itu determinan dan inverse suatu matriks. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya matriks bujur sangkar adalah matriks yang banyak kolom dan banyak barisnya itu sama. Dan hanya matriks persegi atau matriks bujur sangkar yang bisa dihitung determinannya. Makanya kita buat di situ matriks bujur sangkar. Kemudian pada line ke-11 kita tulis display. Sini kita buat M. Kemudian pada baris ke-12 di sini kita buat batasan supaya rapi. Ini bebas mau teman-teman buat atau tidak, atau mau buat bintang-bintang juga boleh. Kemudian baru kita buat determinan M. Nah teman-teman, di sini kita tambahkan di depannya itu display, kemudian buka kurung siku. Di sini kita tambahkan determinan matriks tersebut adalah kemudian untuk mengkonversinya itu kita tambahkan number to string ya. Kalau di display itu isinya karakter atau karakter aja, bukan bilangan. Jadi untuk mencari determinan kita tambah number to string. Kemudian di sini kurung titik koma. Nah teman-teman, ini program kita belum selesai, akan tetapi kita ingin menyimpannya. Kita klik run. Nah teman-teman, dalam menyimpan file, nama file program yang kita buat itu tidak boleh menggunakan variabel yang sudah kita buat di dalam program kita. Jadi di sini kita tulis dtr. Kalau kita menggunakan variabel sama dengan yang ada di program, nanti tidak mau tersimpan. Nah, sehingga di command window-nya sudah muncul program yang kita buat. Di sini saya maximize dulu. Nah, di sini masukkan sebuah matriks bujur sangkar. Sini setiap matriks itu diawali dengan kurung siku. Di sini misalkan kita mau buat matriks 1, 2, 3. Iya teman-teman, pada matriks baris itu memisahkan elemennya dengan tanda koma atau spasi. Nah, kemudian untuk kolom itu memisahkan elemennya dengan tanda titik koma. Ini di sini 2, 3, 4, kemudian 3, 5, 6. Tutup kurung siku, enter. Nah, teman-teman, di sini sudah muncul bentuk daripada matriks ordo 3x3 yang kita buat. Kemudian determinan matriks tersebut adalah 1. Nah, karena program kita itu belum selesai, jadi kita tambahkan program kita lagi, yaitu tadi kan determinan, sekarang kita mau buat yang untuk inverse.
INV M koma, kemudian baris ke-15 itu kita mau buat batasan lagi, jadi kita copy aja yang baris 12, Ctrl plus C, kemudian di sini kita pastekan Ctrl plus V, kemudian baris ke-16 kita mau tulis display, di sini kita buat inverse matrix tersebut adalah kemudian di sini kita tambahkan display A, kemudian di bawahnya kita tambahkan batasan lagi dengan mengcopy yang baris 15, Ctrl plus C, kemudian Ctrl plus V, kemudian kita run, balik ke editor, kita run. Nah, sehingga command window-nya sudah muncul, kita maximize dulu. Nah, di sini masukkan sebuah matriks penjuru sangkar. Tadi matriks ordo 3x3, sekarang kita mau coba matriks ordo 4x4. 4, 5, 9, 2, kemudian negatif 2, misalkan 6, 11, 1, kemudian 3, 7, 13, 3, kemudian 2, 1, 0, 2. Oke. Kemudian kita enter. Nah, teman-teman, di sini sudah muncul bentuk daripada matriksnya, yaitu ordo 4x4. Kemudian determinan matriks tersebut adalah 59 dan inverse-nya adalah ini. Nah, kemudian kita coba untuk matriks yang 5x5 nih. Home, default. Kemudian kita editor lagi, kita run lagi. Nah, di sini masukkan sebuah matriks penjuru sangkar, kita maximize. Kita masukkan matriks ordo 5x5 itu 1, 2, 2, 3, 4. Kemudian 4, 9, 10, 13, 17, kemudian 2, 6, 7, 10, 14, kemudian 3, 10, 20, 22, 40, kemudian kita buat lagi 1, 5, 10, 12, 10. Ini bebas ya, kita buat yang mana aja. Kemudian kita enter. Nah, teman-teman, ini sudah muncul nih bentuk matriksnya itu seperti ini. Kemudian determinan matriks tersebut ada 249. Kemudian inverse matriks tersebut adalah ini. Jadi tujuan daripada pembuatan program menghitung determinan dan inverse matriks ini adalah untuk memudahkan kita untuk mendapatkan nilai determinan matriks dan inverse matriks dengan secara cepat gitu, nggak perlu kita cari secara manual lagi. Nah, sekian penjelasan video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.